Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube MTS Negeri 40. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Hai. Ketemu lagi dengan Pak Dadang di materi pelajaran tentang dinamika penerapan Pancasila yang merupakan materi bab pertama dari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai pembelajaran di kesempatan ini, ada sebuah kutipan dari pendiri bangsa kita yang ingin Bapak sampaikan. Sultan Syahrir berkata, "Apapun yang membuatmu takut, hadapilah dengan berani. Maka dari itu, jadilah pemberani." Oke. Pada gambar pertama ini, Bapak menyiapkan sebuah garis waktu yang dimulai dari peristiwa bersejarah di tanggal 1 Juni 1945. Ada yang ingat? Ada kejadian apa di Indonesia peristiwa bersejarah di tanggal 1 Juni 1945? Nah, kita lihat. Kalau kalian lupa, kita lihat ada apa? Iya, betul. Ada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dikenal dengan istilah singkatannya BPUPKI. Istilah Jepang dari BPUPKI ini adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Ya, BPUPKI ini memiliki istilah Jepang, yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai, yang dimana mereka bersidang tentang merumuskan dasar negara Indonesia untuk merdeka. Yang pertama di tanggal 29 Mei 1945 yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini menyampaikan menjadi orang yang pertama, pendiri bangsa yang pertama yang menyampaikan tentang dasar negara Indonesia untuk merdeka. Yang kedua, di tanggal 31 Mei 1945 ada pendiri bangsa kita Dr. Supomo. Beliau juga sama menyampaikan 5 dasar negara untuk Indonesia merdeka. Dan yang terakhir di 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk merdeka, sehingga dikenallah 1 Juni 1945 sebagai hari lahir, betul, hari lahir Pancasila. Ya. Jadi di 1 Juni 1945 terdapat salah satu peristiwa bersejarah yang dimana dilaksanakan sidang BPUPKI sejak tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara Indonesia untuk merdeka. Yuk, balik lagi garis waktu. Setelah 1 Juni 1945, di garis waktu berikutnya kita punya 18 Agustus 1945. Ada peristiwa bersejarah apakah di tanggal 18 Agustus? Atau satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yuk kita lihat ada apa. Nah, di 18 Agustus 1945 ini ada sidang
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan istilah singkatannya PPKI. Yo, istilah Jepangnya ada yang ingat PPKI apa? Dokuritsu Junbi Inkai. Ya, PPKI memiliki istilah Jepang, yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Beda dengan BPUPKI. Kalau BPUPKI, Dokuritsu Junbi Kosakai. Supaya lebih mudah mengingat kalian istilah Jepang BPUPKI dan PPKI, BPUPKI itu dan PPKI memiliki dua kata awalan yang sama, Dokuritsu Junbi. Bedanya, BPUPKI itu Kosakai, kalau PPKI Inkai. Maka cara memudah kalian untuk mengingatnya adalah ingat huruf B dekat dengan huruf C. Makanya kalau BPUPKI, oh pasti Kosakai. Kalau PPKI huruf P itu dekat dengan huruf I, oh pasti Inkai. Ya, gampang. Nah, di sidang PPKI ini di tanggal 18 Agustus ada keputusan. Yang pertama yaitu menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Siapa Presiden pertama dan Wakil Presiden yang pertama di Indonesia? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Betul. Yang kedua, sidang PPKI memutuskan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP yang bertugas untuk membantu Presiden. Dan yang ketiga, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Ada di mana? Ayo. Kalian tahu ada di mana Pancasila di UUD 1945? Pada saat upacara bendera kita sering dengar tuh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada di alinea keberapa Pancasila? Betul, alinea terakhir. Tepatnya di alinea ke-4. Nah, sehingga sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 ini, Pancasila sah secara yuridis menjadi dasar negara Indonesia, menjadi ideologi negara Indonesia. Kembali lagi ke garis waktu, setelah 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, akhirnya Pancasila sah secara yuridis di tanggal 18 Agustus. Nah, di sini juga 18 Agustus mulailah Presiden Soekarno menjadi Presiden Indonesia. Kemudian di tanggal 27 Desember 1949 ada peristiwa bersejarah apa? Yo, ada yang ingat? Kita lihat kalau klik. Di 27 Desember 1949 ada peristiwa bersejarah, yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk federasi. Sehingga Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Nah, disinilah ini merupakan hasil dari konferensi meja bundar atau disingkat KMB. Ini adalah hasil dari perundingan KMB yang akhirnya
Indonesia diberikan kedaulatan, bahwa yang namanya Belanda ini melakukan agresi militer, menghindari untuk dikatakan sebagai pelanggaran HAM, maka Belanda memberikan kedaulatan kepada Indonesia, tapi hanya dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia masih ada di bawah Belanda, dan ini tidak memuaskan bagi para pendiri bangsa kita. Ya, di sini juga mulai Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Ya, namun demikian ternyata Republik Indonesia Serikat ini tidak berlangsung lama, karena di 17 Agustus 1950 ada peristiwa bersejarah, yaitu membubarkan Republik Indonesia Serikat yang dirasa tidak sesuai dengan semangat perjuangan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kembalilah Indonesia yang tadinya RIS, Republik Indonesia Serikat, kembali ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berlakulah sejak 17 Agustus 1950 Undang-Undang Dasar Sementara atau disingkat UUDS tahun 1950. Dan sistem pemerintahannya menganut parlementer. Jadi mulai tahun ini tuh masih parlementer, ada dinamikanya Pancasila tuh, ya. Awal kemerdekaan kita mendapatkan pemberontakan ideologi, kemudian ada agresi, dan di 5 tahun setelah Indonesia merdeka kita menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sehingga dalam garis waktu berikutnya ada tanggal 5 Juli 1959. Kejadian apa? Ayo, yang ingat? Di sini Presiden Soekarno masih berkuasa, dan Presiden Soekarno juga di 5 Juli 1959 ini mengeluarkan sebuah dekret. Inilah peristiwa bersejarahnya, yang dimana dekretnya adalah pembubaran konstituante hasil pemilu tahun 1955. Nah, ini adalah pemilu yang dikenal dalam sejarah sebagai pemilu terbersih. Pemilu pertama di Indonesia di tahun 1955, yang dimana hasil pemilunya adalah untuk memilih badan konstituante yang bertugas untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan UUDS tahun 1950. Kemudian salah satu dekretnya karena konstituante dibubarkan itu karena mereka gagal membuat undang-undang baru, sehingga tidak diberlakukan kembali UUDS 50 dan berlakunya kembali UUD 1945. Dan yang terakhir, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan, serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, di 5 Juli 1959 ini Presiden Soekarno mulai menyimpang kekuasaannya. Kenapa? Karena beliau membubarkan konstituante hasil pemilu. Presiden membubarkan konstituante. Ada penyelewengan kekuasaan. Selain itu juga di tahun 59 ini akhirnya kita kembali lagi ke tahun 45 UUD-nya.
Perjalanan waktu Presiden Soekarno dari 18 Agustus sampai 45 sampai dengan 59, di sini sudah mulai terjadi penyimpangan kekuasaan. Selain ideologi yang cenderung ke negara timur, ke arah komunis, Presiden Soekarno juga membuat sebuah ketetapan bahwa beliau menyatakan sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini adalah salah satu penyelewengan kekuasaan beliau. Sehingga di 11 Maret 1966 ada satu kejadian bersejarah. Jadi dari rentang 59 ini sampai 66, di sini Presiden Soekarno mulai melakukan penyimpangan kekuasaan dan dimanfaatkan oleh gerakan Partai Komunis Indonesia, di mana pada pemberontakannya yang kedua di tanggal 30 September tahun 65 atau dikenal dengan G30 SPKI, PKI ini mulai melancarkan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia, sehingga dengan rencana untuk membunuh presiden seumur hidup dan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisnya, gitu ya. Dan di sini juga di 59 sampai 66 ini Presiden Soekarno juga ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi Nasakom. Nasakom itu singkatan dari apa? Ya, bagus. Nasionalis, agamis, komunis. Ya, gitu. Disitulah mulai terjadi goyah Presiden Soekarno, pemerintahannya, gitu ya. Mulai penyelewengan terjadi di tahun ini. Sehingga di 11 Maret 1966 ada sebuah peristiwa bersejarah atau yang dikenal dengan istilah Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yang isinya Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto yang pada saat itu Panglima Komando Strategi Angkatan Darat untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk pada masa pembersihan setelah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Ya. Dan mulailah di sini di masa pemerintahan, di akhir pemerintahan Presiden Soekarno dan di awal pemerintahan Presiden kedua Indonesia yaitu Presiden Soeharto menggunakan sistem pemerintahan presidensial kembali. Dari 18 Agustus 1945 sampai dengan akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno yaitu sekitar tahun 1966, ini dikenal dengan istilah Orde Lama. Jadi masa pemerintahan Presiden Soekarno kurang lebih dari 45 sampai 66 ini dikenal dengan istilah Orde Lama yang berkuasa selama kurang lebih berapa tahun? 45 sampai 66 21 tahun. Ya. Dan dari 66 ini dimulailah masa pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden kedua Indonesia atau yang dikenal dengan istilah Orde Baru. Orde Baru ini berkuasa dari tahun 66 sampai 98. Berapa tahun? Ya, betul. 32 tahun. Orde Lama 21 tahun kurang lebih. Orde Baru 32 tahun. Atau lebih tepatnya pada saat tahun 68 Presiden Soeharto ditetapkan sebagai Presiden Indonesia. Tapi mulai memegang kekuasaannya sejak diberikan Super Semar. Gitu ya. Nah, di 21 Mei ini karena ternyata Presiden Soeharto juga saking lamanya berkuasa, terdapat beberapa penyelewengan. Pancasila cenderung yang di akhir masa pemerintahannya ini cenderung ke arah liberalisme kapitalis, ya,
liberalisme. Kalau tadi Orde Lama lebih ke komunis, di Orde Baru ini liberalis, mendekat merapat ke barat kalau Presiden Soeharto ini, sehingga memunculkan ketidakpuasan dan juga terjadinya kerusuhan yang menuntut Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Di 21 Mei 1988, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia. Jadi Presiden kedua kita mengundurkan diri dan diganti oleh wapres beliau pada saat itu, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie, yang akhirnya menjadi Presiden ketiga Indonesia. Nah, di 21 Mei sampai dengan sekarang ini, atau di sejak masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sampai dengan sekarang, itu kita dikenal dengan istilah Orde Reformasi. Nah, di 21 Mei 1998 sampai dengan 21 Oktober ada satu peristiwa bersejarah di 21 Oktober ini, yaitu pertama kalinya sejak tahun 45 Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dalam sidang PKI, pertama kalinya UUD 45 ini diamandemen. Amandemen itu apa? Perubahan secara resmi. Jadi dirubah UUD 45 pertama kalinya di tahun 1999 pada sidang umum MPR. Udah berapa tahun nih? Dari 45 sampai 59. Kita harus menunggu 54 tahun untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945. Di 21 Oktober penetapan pertama amandemen UUD 45. Nah, amandemen ini sudah dilakukan sebanyak berapa kali? 1, 2, 3? Iya, betul. Sudah 4 kali. Yang pertama di tahun 99 pada sidang umum MPR. Yang kedua pada sidang tahunan MPR ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 2000. Kemudian di sidang tahunan juga ditetapkan tanggal 9 November tahun 2001, dan amandemen keempat ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002. Nah, inilah amandemen inilah yang menjadi salah satu hadiah reformasi bagi bangsa Indonesia. Dan Presiden B.J. Habibie lah yang pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang bisa melaksanakan amandemen ini. Ya. Oke. Salah satu poin terpenting dari amandemen yang dirubah untuk UUD 45 ini, poin pentingnya adalah apa? Pembantasan masa jabatan presiden. Kita lihat nih, di Orde Lama 21 tahun, Orde Baru 32 tahun. Nah, sekarang di Orde Reformasi masa jabatan presiden berapa tahun? 5 tahun, betul. Dan hanya bisa dipilih sebanyak 2 periode, betul. Jadi kalau ditotalkan berapa tahun? Maksimal 10 tahun. Nah, inilah yang membedakan dengan Orde Baru, Orde Lama, dan Orde Reformasi. Ya, masa pemerintahan presiden salah satunya dibatasi, ya, untuk menghindari kejadian penyelewengan seperti di Orde Baru dan Orde Lama. Pertanyaannya buat kalian, sekarang boleh enggak
Presiden Jokowi yang sudah terpilih sebanyak 2 periode, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah pernah terpilih juga sebanyak 2 periode, ingin mencalonkan diri menjadi presiden lagi. Sehingga ada 3 periode, boleh nggak? Yo, enggak. Kenapa? Ya, karena ada pembatasan masa jabatan presiden di Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Tapi kalau kemudian ada amandemen kelima, kemudian memperbolehkan, ya sah-sah saja. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara hukum. Rehstat, gitu ya. Oke, cukup sekian yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berkunjung di blog Bapak atau sekedar mau kirim email di sini. Sebelum Bapak tutup, ini ada kata-kata mutiara dari Bung Karno. Ya. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Maka dari itu, yuk kita jadi pemberani. Berani melawan malas, berani untuk meraih masa depan yang cerah. Berani untuk Indonesia emas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan ilmu. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.